Halo guys, pernah nggak sih kalian ngerasa udah top up lumayan kenceng, beli pemain bintang sana sini, tapi kok performa tim tetap ngos-ngosan ya? Kalau kalian pernah ngalamin ini, tenang aja guys, kalian nggak sendirian. Jadi hari ini saya mau bedah tim dari salah satu subscriber saya, namanya Bang Reto. Sebelumnya, thank you buat Bang Reto udah berani share timnya buat kita pelajari bareng-bareng. Jujur, pas denger ceritanya, saya lumayan kaget sih. Tapi saya juga paham banget rasanya gimana saat pertama kali main Top 11. Jadi Bang Reto ini udah ngeluarin duit sekitar kurang lebih 3 juta rupiah cuma dalam waktu 2 musim main Top 11 guys. Angka yang lumayan besar banget ya kan? Tapi dari kasus Bang Reto ini ada pertanyaan menarik nih guys. Apakah uang sebanyak itu otomatis bikin tim kita jadi dewa? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masuk ke dalam jebakan Batman? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas timnya Bang Reto. Kita akan belajar bareng gimana caranya punya tim monster yang overpower, tapi dompet tetap aman. Oke, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama seperti Bang Reto, yuk pastiin kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya buat player gratisan garis keras seperti saya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke guys, jadi ceritanya Bang Reto ini semangat banget pas awal-awal main Top 11. Wajar lah ya, karena kita semua pasti pengen tim kita langsung juara. Nah, saat pertama kali main Top 11, Bang Reto banyak beli paket di shop, narik pemain mahal dari agen, dan sering datangkan pemain dari lelang. Pokoknya di musim pertama itu timnya Bang Reto gahar banget guys. Tapi masalahnya mulai kerasa pas ganti musim. Nah, buat teman-teman yang baru main, kalian harus tahu nih satu aturan baku di Top 11. Jadi setiap ganti musim, mutu keseluruhan tim kita tuh otomatis dipotong 20%. Nah, Bang Reto kaget dong karena pemain-pemain mahalnya tiba-tiba kualitas mutunya tuh turun drastis guys. Karena panik, akhirnya dia top up lagi buat nambah mutu pemainnya yang hilang itu. Jadi hal ini tuh semacam siklus atau jebakan Batman yang wajar banget dialami sama manajer baru atau sama pemula. Soalnya saat pertama kali main dan kita belum paham gimana cara main gamenya, kita seolah ngerasa solusi dari kalah atau turun mutu itu cuma satu, yaitu beli pemain baru. Padahal di Top 11 ngeluarin uang aja nggak cukup kalau kita belum paham cara kerja atribut pemain. Sekarang coba kita intip skuadnya Bang Reto. Secara visual, widih, mentereng banget ya kan? Bintangnya penuh cuy. Persentase mutunya tinggi-tinggi banget. Tapi mari kita bedah lebih dalam ke detail atributnya. Dan di sini kita nemuin akar masalahnya guys. Jadi banyak pemain Bang Reto yang persentase mutunya itu tinggi banget, tapi ternyata atribut gelapnya juga ikutan tinggi. Nah, buat yang belum tahu apa sih maksudnya atribut gelap dan atribut terang atau atribut putih itu? Oke, gampangnya gini guys. Atribut terang atau atribut putih adalah skill utama yang paling dibutuhin sama pemain di tiap posisinya. Misal nih, striker. Dia tuh butuh atribut tembakan, penyelesaian, kekuatan atau kecepatan. Nah, sementara atribut gelap itu skill yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, kayak tackle atau penjagaan buat seorang striker. Ibaratnya, kalian nyewa koki restoran bintang 5, tapi kalian bayar mahal supaya dia jago benerin mesin mobil. Nggak nyambung ya kan? Nah, di game ini, kalau atribut gelap ikut naik, persentase mutu total emang kelihatan gede, misal OVR 120%. Tapi saat main di lapangan, performanya bakal biasa aja guys, apalagi kalau mutu terlalu gede. Gaji dan biaya perpanjangan kontrak pemain ini bakal mahal banget. Jadi buat Bang Reto dan teman-teman, tips dari saya mulai sekarang, coba kalian cuekin persentase mutu total atau OVR. Kalian fokus aja ke efisiensi atribut. Karena pemain dengan OVR cuma 80 atau bahkan 100% aja tapi atribut putih atau atribut terangnya tembus di angka 150 atau bahkan 200%, itu jauh lebih mematikan di lapangan daripada pemain OVR 120% tapi semua atributnya itu sama rata guys. Terang dan gelap rata di angka 120%an. Lebih baik kalian fokus bentuk atribut kuncinya sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya, biar permainan tim kalian bisa jauh lebih efektif.
Terus ada satu hal lagi nih yang menarik di akunnya Bang Reto. Di kompetisi Liga dan kompetisi Cup, Bang Reto mungkin masih bisa santai lah ya. Tapi pas masuk Liga Champion di musim kedua, gila sih. Lawan-lawannya monster semua guys. Selisih mutu lawannya bisa tembus 20-30% di atas timnya Bang Reto. Pertanyaannya, kok bisa apa segini ya drawingnya? Oke, jadi ceritanya gini guys. Sistem matchmaking atau pencarian lawan di top 11 itu pinter banget. Di musim pertama, karena Bang Reto gila-gilaan ngebangun tim sampai mutunya meroket tinggi, algoritma game mencatat tim Bang Reto sebagai tim elit. Nah, hukum alam di game ini, tim elit akan dipertemukan dengan tim elit lainnya di musim-musim berikutnya. Jadi, karena musim lalu mutunya terlalu tinggi, musim ini Bang Reto dilempar ke grup neraka yang isinya manajer-manajer sultan dari seluruh dunia. Dan kalau kita pikir-pikir, ini tuh sebenarnya cara halus dari developer game. Kenapa? Karena ketika manajer yang punya modal gede kalah saing di grup neraka, psikologinya pasti bakal gatel buat top up lagi. Jadi, kita tuh dipancing buat ngerasa, waduh, tim gue kurang kuat nih, gue harus beli paket lagi biar menang. Nah, gitu guys. Kalau kita nggak sadar sama sistem ini, uang jutaan bisa habis setiap musim tanpa henti guys. Jadi kita udah terjebak di roda hamster. Lari capek-capek, ngeluarin duit banyak, tapi ketemunya lawan yang nggak ngotak. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya guys. Pertanyaannya, gimana sih caranya supaya tim kita tetap ditakuti lawan tanpa harus boros? Nah, rahasianya ada di cara kita memanage form latihan dan bonus ketajaman. Buat pemula, form latihan itu ibarat kesiapan fisik tim secara keseluruhan. Kalau kalian masuk ke menu latihan, ada target kayak 12x4, 14x4, sampai 20x4 kan. Banyak yang salah kaprah dan mikir makin tinggi latihannya, mainnya bakal makin gacor. Akhirnya semua pemain digenjot sampai formnya maksimal di angka 20. Padahal, jangan asal digaspol gitu aja guys. Coba intip dulu lawan tanding kalian hari ini. Kalau lawannya setara atau di bawah kalian, form latihan 12x4 atau maksimal 14x4 itu udah sangat lebih dari cukup buat menang telak. Lalu kenapa nggak maksimalin aja ke 20 bang? Gini logikanya guys. Kalau kalian paksa form latihan ke angka tinggi terus-terusan, pemain bakal cepet capek. Kalau capek, kalian harus keluarin booster hijau buat pemulihan kondisi terus-terusan. Ditambah lagi buat nyampe ke form setinggi itu secara efektif, kalian butuh buku strategi level expert atau ultimate yang belinya harus pakai token atau uang beneran. Misal dapatnya gratisan pun dapatnya itu susah banget, mesti nunggu hoki dulu main event. Mubazir banget kan? Jadi saran saya lebih baik kalian simpan energi dan booster kalian buat laga-laga krusial aja. Oh iya, pasti ada juga kan yang kepikiran, bang kalau latihannya ditahan-tahan, kapan skill pemainnya naik bang? Nah, ini nih bedanya manajer biasa sama manajer yang udah lama main top 11 atau manajer yang udah berpengalaman. Untuk naikin skill atau atribut, jangan andalkan latihan tim harian guys. Nggak efektif. Latihan tim itu fungsinya cuma buat nyari bonus ketajaman sama ningkatin form latihan aja. Jadi kalau misal mau nyetak pemain bintang, saran saya gunakan metode latihan militer atau latihan individu. Caranya, pilih satu pemain muda, lalu latih dia sendirian secara terus-menerus pakai drill latihan yang spesifik naikin atribut putih atau atribut kuncinya guys. Fokus ke atribut itu aja. Misal striker, kalian bisa fokus ke penyelesaian dan tembakan. Misalkan yang kalian latih itu winger, fokus saja ke umpan silang dan kecepatan atau dribble. Dan dengan cara ini, booster hijau atau cendol kita nggak kebuang sia-sia ke pemain cadangan atau pemain tua. Dan skill yang naik pun benar-benar tepat sasaran guys. Jadi buat merangkum semuanya biar dompet kita nggak nangis lagi, saran saya lakuin 3 langkah ini. Pertama, cari pemain fast trainer. Berhenti beli pemain mentah dari squad atau shop yang mahal. Pantau terus market lelang, cari pemain muda umur 18, 19, atau 20 tahun dengan OVR rendah atau sedang. Lalu tes proses latihannya. Kalau mutunya cepet banget naik saat dilatih, berarti dia FT atau fast trainer. Kalau pemain tersebut fast trainer, otomatis ketika kita latih secara individu atau secara militer, prosesnya bisa lebih cepat dan bakal lebih menghemat booster kondisi atau booster hijau guys, atau istilahnya cendol. Kedua, investasi ke booster hijau atau cendol. Jadi daripada uang kalian dipakai buat beli pemain bintang yang musim depan mutunya anjlok, mending uang atau token kalian ditabung buat beli booster hijau. Pakai booster ini buat
ngejalanin latihan militer ke pemain muda tadi. Karena pemain hasil didikan sendiri kayak gini biasanya bakal awet dan bakal jago sampai 4 hingga 5 musim ke depan, guys. Jadi dalam 5 musim ke depan kalian nggak perlu lagi beli-beli pemain ya guys ya. Dan yang ketiga, maksimalkan akademi remaja. Jangan anggap remeh akademi. Kita bisa arahin pelatih di akademi buat ngebentuk gaya main dan keahlian khusus sejak pemain masih muda, guys. Dan ini relatif jauh lebih murah dan bahkan ada juga yang gratis, gitu. Nah, buat Bang Reto, uang 3 juta yang udah keluar itu anggap aja biaya belajar. Sekarang Bang Reto udah punya aset tim yang menurut saya bagus. Kalau kedepannya dikelola dengan logika atribut kunci yang bagus, manajemen roster yang benar, dan fokus ke pembinaan pemain muda, saya jamin tim Bang Reto bakal jadi raja di liganya bertahun-tahun tanpa perlu top up gila-gilaan lagi tiap musim. Kuncinya cuma satu sih, yaitu sabar. Dan buat dapetin booster kondisi secara gratis, saya udah sering banget bahas gimana cara dapetnya. Kalian bisa masuk ke menu shop atau menu toko, kemudian masuk menu valuta, dan disitu kalian bisa dapetin booster kondisi atau cendol secara gratis dengan cara nonton iklan singkat di sini. Total semusim kita bisa ngumpulin sampai 700 booster kondisi, dan menurut saya itu lumayan banget buat player gratisan garis keras, atau mungkin buat teman-teman yang pengen top up tapi nggak terlalu banyak. Kalian bisa konsisten kumpulin di sini tiap hari ya guys ya. Dengan begitu kalian bisa menghemat uang kalian untuk top up di game Top 11 gitu. Tapi misalkan kalian ingin top up dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, kebetulan saya juga open jasa top up, jasa review tim, kelola tim, dan juga jasa latmil ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp, dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, kalau kalian ngerasa pernah ngalamin hal yang sama atau pengen timnya saya bedah juga kayak Bang Reto, langsung aja tulis keluh kesah kalian di kolom komentar. Nanti kita pilih yang paling unik buat dibahas di video selanjutnya ya guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu bedah tim hari ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman guild atau asosiasi kalian, dan subscribe channel ML Top 11 biar kita makin smart mainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.